Shalom, selamat bertemu kembali adik-adik di ibadah online kita pada hari ini. Kakak harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Karena kita akan memulai ibadah kita, kita mengangkat pujian kita, glory, glory, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk manis. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah kami terima sampai saat ini. Bila sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu, walaupun masih melalui tempat kami masing-masing. Namun itu tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah bersama kami Bapa dari awal hingga berakhirnya ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Tayanita Dalip, kembali kita mengangkat pujian kita yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik semua, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Namun sebelum kita masuk dalam cerita, saya mau ajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Engkau masih setia menjaga, memelihara, melindungi kami. Bahkan hari ini ya Tuhan, Engkau boleh berkenan bersama-sama dengan kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar cerita tentang kuasa-Mu melewati acara ini ya Tuhan. Urapi dan kuduskan kami semua ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan, bagi yang ada Alkitabnya, atau di HP-nya ada Nas Alkitab, silahkan membuka Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25, kitab perjanjian baru ya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30.
Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Saya baca untuk kita demikian bunyinya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maksudlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perumpamaanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini perumpamaan tentang talenta itu luar biasa. Apa sih talenta itu? Adik-adik semua mungkin ada yang tahu apa itu talenta ya. Talenta itu sama dengan karunia. Dan setiap orang yang dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini tidak sama karunianya, tidak sama talentanya. Contohnya, ada yang talentanya bernyanyi, betul? Apalagi ada juga yang bisa
melukis atau menggambar. Kemudian ada juga talentanya yang pintar baca puisi, ada yang pintar menari, ada yang pintar main musik, dan mungkin ada banyak lagi talenta-talenta kita. Kita semua ini masing-masing tidak sama talentanya. Lalu dalam perumpamaan pengajaran Yesus saat ini mau mengatakan bahwa orang yang diberikan, si Tuan yang menitipkan hartanya itu satu kepada tiga orang ya. Satu 5 talenta, yang kedua 2 talenta dan yang ketiga 1 talenta. Anak-anak semuanya dari cerita itu tadi yang membawa 5 talenta itu tadi dia berbuat sesuatu, dia berusaha sehingga talenta yang diberikan kepadanya 5 tadi menjadi 10. Kemudian yang 2 talenta itu dia usahakan sedemikian rupa sehingga menjadi 4, berarti yang 5 tadi dapat 5, yang 2 jadi tambah 2 menjadi 10, menjadi 4. Lalu yang 1 talenta ini lain. Sudah sedikit diberikan kepada dia, tetapi justru dipendamnya, disembunyikannya. Tidak diusahakannya. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan, pemberian talenta oleh si Tuan tadi yang ia titipkan kepada ketiga orang hambanya itu memberikan tanggung jawab kepada mereka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dalam cerita ini tadi, dalam cerita Nas yang sudah dibaca tadi, bahwa yang 5 talenta tadi mendapat pujian yang luar biasa dari tuannya. Yang membawa 2 talenta tadi juga sama. Lalu apa yang ia katakan kepada yang membawa 1 talenta yang tidak membawa apa-apa, hanya cuma 1 talenta itu enggak diapa-apainnya. Dibilang dia orang yang malas dan jahat. Kenapa demikian adik-adik? Yuk, kita ambil contoh ya begini. Misalnya adik-adik bisa menyanyi, tetapi tidak mau belajar. Hanya sekali, 2 kali dia menyanyi, habis itu nggak mau lagi belajar nyanyi. Akhirnya pada saatnya dia juga nggak bisa menyanyi. Tetapi kalau dia sudah ada dikasih Tuhan, dia talentanya untuk bisa menyanyi, dia belajar terus menyanyi, dia rajin terus menyanyi, maka dia nantinya akan menjadi penyanyi yang luar biasa. Mau menjadi penyanyi yang luar biasa? Kalau mau terus belajar dari sekarang, jangan berhenti bernyanyi, belajar karena itu talentanya. Lalu yang kedua, ketika Anda ada bakat bermain musik, ada talenta bermain musik, jangan berhenti Anda belajar main, terus Anda belajar sehingga nanti Anda akan menjadi pemusik yang luar biasa. Demikian ketika Anda bisa atau ada karunia untuk menari, baca puisi dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Anda diberi talenta oleh Tuhan bisa menyanyi, bisa menari, bisa main musik, tetapi Anda tidak mau berbuat sesuatu, nggak mau berlatih terus, nggak mau belajar terus, maka saatnya Anda nanti tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu setiap talenta yang diberikan kepada kita harus dikembangkan, kalau tidak maka akan diambil oleh Tuhan. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan, dalam cerita hari ini mau mengatakan kepada kita, meskipun kita berada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya kepingin talenta kita tetap kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita rindu apakah di bulan September atau bulan Oktober kita bisa bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Tetapi apapun situasi dan kondisi kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, titipkan yang terbaik untuk kita, mari kita bertanggung jawab dengan yang terbaik. Mari kita setia dengan perkara yang kecil. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini adik-adik semuanya. Saya yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita kelola dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan lebih baik lagi berlipat kali ganda. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi, kita angkat pujian kita, Pekerja Kristus. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, ku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun selama kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kembali kita akan memanjatkan doa syafaat kita, persembahan sekaligus nanti kita ucapkan cara bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Biarlah talenta yang Kau beri kepada kami dapat kami kembangkan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga atas kasih sayang yang Engkau berikan melalui orang tua, saudara dan sesama kami. Sehingga saat ini kami bisa merasakan damai sejahtera yang hanya dari-Mu saja. Bila saat ini kami juga masih bersekolah dan beribadah dari rumah kami. Karena situasi dan keadaan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami mohon Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, supaya kami bisa melewati semuanya ini. Bila ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Dan bila ada yang bersedih hati, Engkau hiburkan selalu. Pada saat ini juga kami teringat akan negara kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu selalu untuk negara kami Indonesia ini. Begitu juga dengan para pekabar Injil, pendeta, penatua diakon, guru-guru agama, serta siapapun yang terlibat dalam pekabaran Injil, terlebih juga guru sekolah minggu kami Bapa. Engkau lindungi dan berkati mereka dan menyampaikan kabar baik keselamatan-Mu. Bila tadi kami telah persembahkan persembahan kami, terimalah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Banyak hal yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu. Bersama ini kami berdoa menurut doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan,
Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Sekarang kakak punya info. Untuk adik-adik yang kemarin berpartisipasi dalam kuis atau perlombaan pada tanggal 16 Agustus 2020 kemarin dan namanya yang tertera di akhir video ini bisa mengambil hadiahnya di hari ini di Gereja GKI Batang Pambelum dari jam 10 sampai jam 11. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat. Adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak bungsu